Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda sudah saya sampaikan. Tadi saya meminta Mbak Olga lebih dulu lah. 72 tahun Hari Film Nasional. Seharusnya kita memaknainya seperti apa? Kita semua, Mbak Olga. Mbak Olga saya berharap juga bicara dalam konteks kami sebagai penikmat, sebagai penonton gitu ya. Memaknai bahwa film Indonesia menjadi semakin matang dan semakin banyak karya-karya yang bagus. Katakan yang tahun lalu sudah keluar tuh ada Cinta Pertama, Kedua, Ketiga yang menurut saya luar biasa hangat, yang membuat saya rasanya pengen diadopsi sama pemeran utamanya. Selamat Raharja, saking bagusnya gitu. Ada banyak banget dan temanya juga beragam. Kalau itu mengenai kehangatan seorang ayah, ada cerita tentang kakak beradik yang sangat dekat gitu di film Backstage. Jadi saya percaya di ulang tahun yang 72 ini film Indonesia menjadi semakin dewasa, semakin bagus, dan mudah-mudahan ekosistemnya juga semakin baik. Kalau film Indonesia kemarin itu sudah mencapai 6,8 juta tiket dan sayangnya kemudian muncul pandemi sehingga jumlah penonton keseluruhan film menurun, mudah-mudahan bisa kembali lagi di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Itu dapetin 6,8 Mbak Christian susah banget loh itu. Itu memecahkan rekor Mas Riri yang dipegang bertahun-tahun dengan Laskar Pelangi 5 juta. Itu lama sekali loh rekornya Mas Riri itu bertengger di puncak pertama gitu. Mudah-mudahan yang 6,8 ini dipecahkan tidak selama itu gitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang Indonesia yang menonton film Indonesia dan industrinya semakin baik sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Menonton dan mengapresiasi gitu ya. Mas Rudi? Betul. Setiap ulang tahun kan buat saya selalu refleksi ya. Refleksi ini 72 tahun Hari Film. Saya merefleksikan diri saya sejauh mana sudah saya berkarya, terus sebaik apa saya berkarya gitu. Seprofesional apa saya bekerja gitu, lebih ke situ. Karena kemarin baru saja juga kami terlibat di Kongres Badan Perfilman Indonesia, begitu banyak sekali informasi yang kami terima terkait dengan perfilman, dan itu membuat saya merefleksikan diri bagaimana saya harus menuntut masih banyak pekerjaan rumahnya nih. Ternyata masih banyak PR ya buat aku sendiri gitu, untuk aku sendiri, untuk bisa berkarya lebih baik, untuk bisa memberikan sumbangsih bagi perfilman Indonesia, khususnya di film dokumenter yang selama ini saya tekuni nih, baik secara estetik, teknik maupun industrinya gitu. Gitu sih, Kak Fris. Mas Riri? Saya cuman mau mengingat setiap tahun itu bahwa film ini dibangun sebagai bagian dari sebuah idealisme dan sikap kebanggaan gitu ya, dan kepercayaan diri bangsa gitu. Maksudnya tentu saja banyak versi bagaimana film itu dirayakan dan kita setiap pembuat film pasti punya momentumnya sendiri-sendiri, tetapi negeri ini memberikan penghargaan kepada karya seorang tokoh bernama Usmar Ismail yang adalah salah seorang sutradara yang harus kita akui ya, maksudnya Ruth, bahwa karya beliau itu adalah karya yang signifikan, dibuat di tahun-tahun 50-an tapi dampaknya masih bisa kuat sampai sekarang. Lewat Jam Malam itu adalah karya klasik yang sudah direstorasi oleh lembaga sinema internasional dan diputar di sebuah forum yang sangat bergengsi di dunia. Bayangkan, berarti kita perlu selalu berupaya untuk memperbaiki diri kita supaya mencapai tingkat itu gitu. Kita ini kadang-kadang kita mengeluh terlalu banyak, kadang-kadang kita protes terlalu banyak sampai kita lupa bahwa pekerjaan utama kita adalah menulis, mencoba merancang sebuah produksi yang bagus, membuat film yang besar dan berdampak luas ke masyarakat. Jadi jangan sampai bikin film, satu film itu kadang-kadang tinggal di diri kita itu selama 5-6 tahun, satu film. Kalau kita bikin film sendiri ya, punya perusahaan, memproduksinya, mencari dana sendiri, menulis skenario sendiri, itu 5 tahun. Jangan buang-buang 5 tahun itu untuk menjadi sebuah karya yang tidak signifikan. Saya rasa setiap pembuat film dan momentumnya Hari Film itu ada yang tepat untuk berpikir kembali bahwa kita harus bikin karya seperti Lewat Jam Malam, November 1828, Secangkir Kopi Pahit, Cut Nyak Din gitu. Itu kan karya-karya yang sudah bisa kita contoh sebagai
karya yang signifikan gitu. Ya tentu saya tidak bisa menyebut semua film, banyak pembuat film muda sekarang pun banyak membuat karya yang saya rasa serius Bagus-bagus juga ya. di film dokumenter ya, bukan hanya film cerita, juga di dunia film pendek gitu. Saya pikir kita semua harus memacu diri kita untuk menghasilkan karya yang signifikan gitu ya, dan saya selalu mengingat itu gitu karena saya kayak bangun pagi gitu selalu mikirin, waduh Usmar dulu hidupnya kayak apa, atau Pak Teguh dulu hidupnya kayak apa, Syumanjaya, Abbas Akub, Arifin Senur, Para legenda ya. iya saya pikir mereka melakukan banyak hal untuk Indonesia melalui film ini. Oke, Mas Riri singkat aja. Saat ini dikenal ada Korean Wave. Mungkinkah dalam waktu dekat ada Indonesian Wave? Saya sih percaya ya, kita sekarang sudah mulai bisa memanen kok. Hampir semua pembuat film muda yang berkarya sekarang itu adalah mereka yang datang dari latar belakang budaya yang cukup baik. Tapi mereka tidak semuanya hanya berpikir untuk bikin film budaya seperti konsep film idealis atau film budaya yang selalu diagung-agungkan di negeri ini 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Karya film anak muda sekarang dan dalam waktu ke depan itu menyentuh persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita tidak ingin sentuh gitu, tapi punya nilai universal yang tinggi. Dan mudah-mudahan kesempatan semakin terbuka dan mereka akan menjadi the new Indonesian cinema mungkin ya dalam 2-3 tahun lagi gitu. Wah, 2-3 tahun lagi. Kita harapkan demikian. Mas Romi? Ya. Satu kata kuncinya, sinergi. Sinergi dua kamar. Kamar pertama itu pemerintah, negara. Yang kedua swasta atau sineas. Sineas ini punya semua, dia punya kreativitas, dia punya inovasi, dia punya skill, kemampuan di situ, punya profesionalitas di situ. Pemerintah dalam hal ini punya networking, jejaring, dia mau kemana. B2B, G2G itu biasanya juga lewat pemerintah juga. Kemudian ada kapital di situ. Yang hanya persoalan policy dialokasikan saja seperti apa dan segala macam gitu ya. Dan juga di situ ada aparat loh, izin, pajak segala macam ada di sini. Nah, dengan sinergi ini duduk bersama untuk memunculkan satu sinergi demi suasana kebatinannya harus sama bahwa ini demi memajukan perfilman Indonesia. Jadi film itu harus menjadi urusan kita bersama, urusan kita semua. Tidak bisa film itu ya sudahlah kalau ada film silakan enggak. Itu nanti tergantung pada sinias masing-masing dan itu sudah kerja keras karena tadi Mas Riri bilang, Mas Rudi juga bilang mencari ide, menemukan ide, menggarap ide, syuting dan lain-lain itu kerja berat loh dan ini kerja profesional yang berat. Dibebani pula untuk cari duit lagi. Itu satu hal yang enggak ada sekolahnya tuh saya kira di sekolah Mas Rudi yang lama juga susah itu. Nah, ini sinergi ini yang menurut saya sudah waktunya di Hari Film Nasional yang ke-72 ini kita sinergi. Sudahlah, enggak usah mikir yang ini harus gimana, ini harus gimana, enggak. Kamu bisa apa, kamu bisa apa, yuk jalan bareng. Titik, itulah sinergi. Oke, itulah sinergi. Mengingatkan kami sebagai penikmat film berarti kita juga punya kontribusi, setidaknya jangan nonton film dari media sosial atau film bajakan gitu, itu adalah bentuk mungkin hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi. Tapi Mas, ini mungkin subjektif, Anda pemirsa TVRI punya perspektif yang berbeda. Kalau nonton film, kemudian ada pemain Indonesia atau siapapun pemain mungkin dari luar negeri, tapi kemudian menggunakan bahasa Indonesia, bangganya, hanya beberapa detik nih, bangganya luar biasa, Mas Riri. Jadi kebayang nggak mungkin dalam waktu yang sangat dekat, mungkin kita harapkan film-film kita makin banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan bisa dinikmati oleh banyak orang, mungkin budaya kita juga diangkat, lokasi-lokasi syuting juga makin banyak di Indonesia, itu jadi harapan kita di peringatan 72 tahun Hari Film Nasional. Terima kasih Mas Rudi, Mas Riri, Mas Romi, terima kasih Mbak Olga, terima kasih. Tadi Pak Deddy Mizwar kayaknya sinyal ya. Kayaknya sinyal ya nggak bisa gabung sampai lanjut, tapi senang sekali dan kami sangat mengapresiasi Pak Deddy Mizwar mau dan berkenan untuk hadir di Forum Christian. Kita sama-sama dukung film nasional, kita sama-sama juga bangga punya sinias-sinias seperti Mas Riri dan banyak sinias lain yang tadi Mas Riri bilang, anak-anak muda banyak sekali loh yang punya prestasi, kita tentu berbangga. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Forum Christian, kita jumpa lagi di Rabu depan. Saya Christian Grich, sampai jumpa.